Halo, balik lagi sama gua Reza, driver Grab yang ngebahas tentang seputar ojek online, keluh kesah lucu, serem dan lainnya. Cuman untuk sekarang paling mau geser dikit ya, pengalaman gue sebelum jadi driver ojek online itu apa sih gitu. Semua orang pasti punya pengalaman sebelumnya apa nih yang udah dijalanin gitu. Cuman pada pengalaman gue sendiri dari dulu yang pernah sampai sekarang jadi moto gitu ya, gue dulu pernah pesantren. Jadi pas gue lulus SMP gue ngutusin untuk masuk SMA. Sebelumnya gue masuk SMA dapat ospek 2 minggu. Ada nyokap dari temen gue, ibu dari temen gue datang ke rumah minta tolong buat nemenin anaknya temen gue ini buat masuk pesantren gitu. Ya awalnya gue bingung ya, kok dia bisa tahu gitu. Memang dari dulu kan gue memang kebanyakan cerita-cerita gue dulu tuh gue mau masuk pesantren, mau ngaji gitu kan, mau bisa ngaji. Ya memang tujuan anak-anak SMP dulu masuk pesantren, gue mau ngaji, mau jadi ustadz gitu. Mau jadi ustadz loh ya. Singkat cerita, gue masuk sama teman gue ke pesantren. Pesantren yang pertama kali ya. Pesantren pertama kali itu ada di daerah Cikarang. Apa namanya ya, gue sedikit lupa karena gue nggak lama pesantren di pertama. Karena apa, gue berdua pesantren sama dia. Yang gue aneh ya dari pesantren pertama itu, entah itu udah disebut pesantren apa belum. Karena yang gue tahu pesantren itu kan awalnya, yang gue tahu pesantren itu kan bangun pagi, tahajud, sholat subuh, ngaji gitu kan. Kalau memang ada sekolah umumnya ya dia sekolah. Cuman di pesantren pertama ini, momen pertama gue yang bikin gue nggak asik di situ, nggak sehati di situ, itu setelah disajikan makan sama putri-putri gitu. Karena kalau di pesantren itu kan ada putra ada putri gitu, tergantung itu pesantrennya nyatu atau enggak gitu. Biasanya sih dia dipisah. Cuman pesantren gue sekarang ini memang dipisah. Cuman saat kita makan, putri itu bawa nampan. Dia bawa nampan ke mes kita, ke kamar kita, ketok-ketok gitu, assalamualaikum putra, makan siang, makan malam, makan pagi gitu kan. Dibuka, kasih nampan, makan, ditungguin depan pintu ditungguin sambil kita makan gitu, sambil ngobrol-ngobrol. Itu momen pertama tuh, kok pesantren kok boleh lihat cewek gitu kan. Belum ukti, masih cewek, kok masih boleh lihat cewek gitu kan. Oke lah, makan. Habis makan, memang putri nungguin itu buat ngambil nampannya biar dia nggak bolak-balik, soalnya kan dia agak jauh, sekitar 500 meter lah dari mes putra putri gitu, tengahnya masjid. Makanlah kita. Pas sudah makan, diambillah nampan sama putri. Nah, santri lamanya ini pada buka tas, keluarin rokok, pada ngerokok dia di kamar. Gue sebagai orang baru, santri baru di pesantren itu kaget dong, kok ini pesantren pada ngerokok di kamar gitu loh. Padahal gue udah mau berhenti ngerokok karena pesantren gitu, pengen serius. Ya orang-orang yang pernah pesantren pernah ngerasain lah, saat dia pertama kali pesantren, dia kan berpikir, gue bakalan tinggal di pesantren tuh untuk beberapa tahun, semuanya dibawa. Gue pun seperti itu, dari tas, baju, celana, apapun gue bawain, sampai lemari gue bawain gitu. Bahkan handphone baru yang kita bawa, handphone diem-diem gitu, dibawain semuanya, kita bawa lengkap gitu. Cuman keselnya gue itu ya, kok jadi seperti ini, pelajaran gue kok seperti apa gitu. Singkat cerita, gue hanya bertahan 1 minggu atau 2 minggu di situ, dan gue memutuskan kabur. Kenapa? Pagi hari temen gue ini yang ngajakin gue pesantren ini, dia pakai lagi masih siap-siap gitu buat sekolah kan pagi. Gue siap, gue ajak lah, yuk sekolah gitu. Kata dia, ya udah nanti duluan aja gitu. Oke, gue duluan. Pas gue masuk kelas, kok temen gue nggak nyampe gitu kan. Nah, gue bawa handphone tuh di kantong, handphone yang gue bawa diem-diem gitu, handphone kecil buat nelpon SMS doang. Dia SMS, maaf ya, gue kabur dari pesantren gitu. Dia SMS begitu, kaget dong gue.
Ya udah, akhirnya gue begitu, gue nggak pikir panjang, gue susul, gue izin ke ustadz izin ke kamar mandinya kan beda dari sekolah itu gitu. Harus ke deket mes. Keluar ya telepon teman, di mana gitu. Akhirnya gue susul, ketemu di pasar agak jauh dari pesantren gitu. Kabur kita ke Jakarta, naik truk, naik apapun, dengan bermodalkan ya apa yang ada di badan gitu, dengan satu handphone gitu. Cuman handphone itu di tengah jalan gue jual karena gue nggak punya ongkos pulang berdua. Begonya seperti itu kan, padahal punya uang di lemari gitu. Karena takut ketahuan dan gagal kabur, ya udah seperti itu. Gue berangkat kabur itu jam 9 pagi dan nyampe Jakarta sekitaran jam 2 sampai jam 3 pagi. Hampir 24 jam ya perjalanan dari Cikarang ke Jakarta. Paling kalau orang-orang pemain yang punya motor mah ngebut 2,5 jam juga nyampe kayaknya. Ya karena kita apapun dinaikin dan nggak tahu arahnya kemana, ya hampir 24 jam kita di jalanan gitu. Dan singkat cerita, nyampe lah gue ke rumah nyokap, pulang. Kaget dong, loh kok pulang gitu. Gue kasih tahu semuanya, iya di pesantren itu begini. Ada beberapa yang gue jelek-jelekin karena gue biar diterima di rumah gitu, biar nggak diomelin gitu. Nggak ada yang tahu tuh karena jam subuh kan. Akhirnya mama gue, nyokap gue mutusin, oke, berangkat pesantren lagi. Berangkatin ya pesantren, nggak jauh sih, cuman ya dari rumah sekitar setengah jam sampai 40 menit lah, nggak nyampe 1 jam. Bolak-balik bisa, cuman gue diantar ke situ subuh itu dengan apa yang tadi pagi gue udah berangkat gitu, sepatu, celana, baju, dan beberapa uang gitu. Berangkatlah ke pesantren yang kedua. Nah, ke pesantren kedua ini ya lumayan, gue bisa lebih lama di sana, sekitaran 3 tahun, kurang lebih 3 tahun lah di sana. Kalau ngomongin tentang pesantren yang gue tempatin 3 tahun itu banyak ya. Sebagai santri ya memang gue nggak mendalami, bukan nggak terlalu pro di lingkungan santri itu, karena gue juga belum bagus banget mengaji, belum sempurna banget buat menghafal, buat belajar tafsir kitab-kitab lainnya gitu. Cuman seenggaknya sebagian besarnya gue udah ngerti gitu. Banyak pesantren yang lebih bagus, lebih canggih lah, lebih keren gitu ibaratnya. Gue ditempatin di pesantren situ, belajar lah gue. Belajar, keluh kesahnya ya ada, karena gue dari lulusan SMP yang biasa, yang nggak bisa ngaji, yang akhlak masih amburadul gitu, sampai sekarang sih amburadul gitu. Ya kaget awalnya, semua orang santri pertama kali masuk pesantren pasti bengong, dan dia pasti punya tempat untuk bengong, tempat favorit untuk bengong. Cuman kalau di pesantren gue sekarang, pesantren gue yang kemarin terakhir gue tempati, tempat favorit untuk bengong itu dia ada di tangga depan aula masjid gitu ya, tangga tempat orang lalu lalang. Kenapa kebanyakan di situ? Santri baru bakalan ngerenung di situ. Kapan ibu gua dateng? Kapan ibu gua jenguk? Kapan gua pulang? Itu yang dipikirin. Padahal baru beberapa hari di pesantren gitu kan. Ya sebelum gua jadi driver, gua pernah kerja, pernah pesantren. Sebelum kerja ya gue pesantren dulu. Belajar, dibangunin subuh jam 3 pagi udah disirami. Habis tahajud kan pada murojaah, ya bahasanya murojaah. Untuk ngafal, yang punya hafalan, ingat pelajaran yang ada mau ulangan gitu. Di situ gue digembleng. Gimana caranya jadi muslim yang baik, gimana caranya lu bisa tepat waktu sholat, walaupun ada beberapa di hati gue yang terpaksa awalnya gitu kan, terpaksa akhirnya ya menjadi terbiasa gitu. Begitupun dengan hal-hal lain yang mungkin seperti itu ya, kita paksa terpaksa akhirnya jadi terbiasa.
walau